Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sumarni Nur Kamal dari Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 8. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Abdul Somad sebagai fasilitator dan Ibu Megasari sebagai pembimbing praktik. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dalam memilih tindakan. Menanamkan motivasi intrinsik untuk lebih bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan salah satu yang ingin dicapai anak Indonesia adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua motivasi ini bersifat eksternal. Dan agar anak memiliki disiplin positif, maka seorang guru diharapkan dapat menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Selanjutnya, posisi kontrol guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Teman, ketiga pembuat rasa bersalah, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dan diharapkan seorang guru dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Artinya, di posisi manajer, guru mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan dengan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid lebih mandiri dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas diwujudkan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid akan nilai-nilai kebajikan yang dikuatkan sebagai tujuan utamanya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi merupakan pendekatan guru atau orang tua yang berperan sebagai manajer dalam membantu menyelesaikan masalah anak melalui proses dialog 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan mengembangkan motivasi intrinsik pada anak agar menjadi kuat secara pribadi, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan filosofi kehajar dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi kehajar dewantara, terwujudnya budaya positif di sekolah tercermin dari disiplin positif yang telah diyakini dan dijalankan oleh murid dengan motivasi internal sebagai kekuatan kodrat dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan filosofi kehajar dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif juga akan terwujud jika guru menjalankan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak
Terbentuknya budaya positif di sekolah merupakan salah satu perubahan dari visi yang diharapkan guru penggerak agar sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Diwujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman materi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi, dilakukan melalui tindakan, serta berbagi praktik baik dengan rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya adalah ketika memahami teori motivasi berupa penghargaan. Di luar dugaan saya, ternyata pemberian penghargaan nilainya sama dengan menghukum dan tidak efektif. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan pemantau tidaklah tepat. Seharusnya sebagai manajer yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani anak yang hiperaktif dan selalu mengganggu teman-temannya ketika belajar, melalui pendekatan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya termotivasi untuk lebih memperbaiki diri dalam mengenal dan memahami serta menganalisis kebutuhan murid serta nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah anak sudah mulai memunculkan motivasi internal dengan perubahan perilakunya. Yang harus diperbaiki yaitu komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua terkait penerapan segitiga restitusi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman. Perasaan saya saat itu, anak menjadi lebih dekat dan nyaman, namun menjadi ketergantungan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan senang karena anak didik saya mampu menunjukkan kemandirian dan rasa tanggung jawabnya dalam berperilaku. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Saat itu, saya menggunakan tahapan menstabilkan identitas dengan pertanyaan, "Ayo kita selesaikan ini." Dan validasi tindakan dengan pertanyaan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk bersama-sama menerapkannya dalam pembiasaan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan lainnya agar terjalin keselarasan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.